Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini ada satu unit motor Yamaha NMAX ya, Yamaha NMAX tahun 2021 ya. Di sini kita mau proses servis di bagian area bak CVT ya. Sebenarnya untuk motor ini, informasi dari yang punya motor, di bagian motor cuman ada satu gejala di bagian area bak CVT ya, yaitu geredek di angkatan awal, geredek doang ya. Untuk kronologi suara di bagian area bak CVT masih lembut, tidak ada suara aneh, dan untuk performa masih biasa standar. Cuman masalahnya satu, geredek di angkatan awal ya. Kita lihat di bagian area bak CVT sambil kita servis, kita bersihkan, kita cuci di bagian area bak CVT, dan kita lihat komponen-komponen apa saja yang sudah mengalami keausan ya. Kita lihat kilometernya sudah berapa ribu kilometer. Untuk kilometer keseluruhan posisi odo 35.694 km ya. 35.694 km untuk kilometer keseluruhan. Pada kilometer 35.694 km ya. Informasi dari yang punya motor, di bagian area bak CVT ini belum pernah dibuka sama sekali semenjak beli motor ya. Belum pernah dibuka sama sekali ya. Jadi kita buka di bagian area bak CVT untuk motor ini buka perdana ya, belum pernah dibuka. Baiklah, lanjut kita buka, kita lihat bagian dalamannya seperti apa. Sekali lagi kita ulangi bahwa untuk masalah pada motor ini tidak ada masalah, cuman ada satu ya, bukan tidak ada masalah, cuman ada permasalahannya satu, geredek di angkatan awal ya. Untuk performa masih biasa, standar, normal-normal saja, cuman geredek ya. Kita lihat apa kira-kira masalahnya. Kita buka di bagian ini dulu, filter kita bersihkan sekalian. Ya, untuk di bagian filter udara ini kotor tuh ya, kotor. Untuk di bagian filter di sini ada sedikit basah oli ya tuh. Ini kemungkinan akibat proses penggantian oli. 1 liter dituang semua ini olinya. Harusnya untuk takaran oli Yamaha NMAX itu 900 ml minimal, maksimal 950 ya. Jangan lebih dari 950. Kalau lebih dari 950 ya, ini resikonya nanti ada oli masuk ke sini nih, ke ruang filter udara. Ada olinya masuk ke ruang filter udara ya. Terkecuali kita habis proses overhaul
pembongkaran mesin ya, baru kita menggunakan oli 1 liter ya. Kalau cuman ganti oli doang ya, jangan 1 liter, minimal 900 ml ya, maksimal 950. Lanjut kita buka di bagian ini cover tutup bak CVT. Untuk buka di bagian sini nih, ini harus menggunakan mata obeng getok nih ya, yang tumpul, jangan yang tajam. Kalau menggunakan mata obeng getok yang tajam, ini nanti akan ngerusak ke bagian bautnya, baut obeng. Nah, mata obengnya ini yang tumpul nih. Hah? Iya, yang kali ya. Pakai sih. Ya, ngomong. Kalian ya. Ya, untuk pengguna motor Yamaha NMAX ini disarankan sekali ya, kalau bisa buka sendiri nih. Setiap berapa bulan sekali bisa dibuka di bagian tutup ini nih ya, di bagian tutup cover CVT, karena di sini nah ini bekasnya. Jadi bekas kotoran masuk ke bagian sini, tidak terbersihkan, lama-lama bagian tutup bak CVT ini akan kotor. Ini untuk membersihkannya susah ini ya. Kalau bisa setiap berapa bulan sekali lah dibuka sendiri, tinggal buka ini doang ya. Filter udara sekalian bersihkan di bagian ini nih. Cuman modalnya ini doang nih, pakai kunci mata obeng yang tebal ya. Ini dibersihkan, karena ini kalau disetim juga ini tidak kena. Kalau di bagian tutup ininya tidak dibuka, disetim juga susah, nggak kesemprot soalnya di dalam. Baiklah, lanjut kita buka yang lainnya. Dia mah bisa dikumbah ya, dikumbah. Iya. Untuk di bagian dalam, nah ini kondisi kotornya seperti ini nih tuh. Untuk di bagian dalam,
kita buka di bagian puli depan dan puli belakang, puli primer dan puli sekunder. Ini untuk yang kebingungan, untuk para pengguna motor jika buka di bagian area bak spiti sendiri nih, atau yang belum paham ring-ringnya, di sini ada mur 17, lanjut ring yang tebal, tuh, ring yang tebal, tuh, ya. Tuh. Yang tumpul ini di luar, yang runcing, nah ini di dalam, masang ringnya, nih. Ya, 2. Sekarang kita buka lagi. Nah, kipas puli depan, lanjut kita lepas dulu pibelnya. Nah, di sini kita cabut. Seharusnya di bagian sini nih ada ring tipis nih, ya. Di sini ada ring tipis harusnya nih. Ini belum pernah dibuka loh ya sebelumnya. Selama beli motor ini belum pernah dibuka di bagian area bak CVT nih. Untuk yang ada ulirnya nih tuh. Untuk bos yang ada ulirnya, ini letaknya di luar, bukan di dalam. Tuh, bukan di dalam kayak gini, di luar. Beda untuk jenis motor Honda. Kalau Honda sering saya buka yang ada ulirnya itu di dalam, di sana letaknya. Kalau untuk Yamaha, untuk motor ini, buktinya ini motor belum pernah dibuka di bagian area bak CVT, ya, di bagian puli depan maupun puli belakang. Di bagian bosingnya tuh yang ada ulirnya ini di luar letaknya, ya. Nah, untuk di bagian karet bantalan rumah roller atau bisa disebut juga slide piece, untuk kilometer yang sudah saya sebutkan tadi di awal video, nah ini belum ada masalah tuh, ya, belum ada masalah, cuman ada longgar sedikit, tapi sejauh ini tidak menimbulkan suara, ya, tidak menimbulkan suara. Karena untuk kronologi suara di bagian area bak CVT masih normal-normal saja, tidak ada suara tambahan, keanehan, tidak ada. Kalau di bagian sini sudah minta diganti, pasti akan ada timbul suara, ya. Di sini kalau ini goyang nih, kalau udah seharusnya diganti pasti ada suara. Untuk di bagian sini aman. Untuk di bagian roller nih, untuk pemasangan roller, tuh, untuk jenis motor Yamaha, ya, untuk kanan dan kirinya sama saja tuh. Tuh, kanan kiri sama, beda dengan motor Honda, sama saja. Jadi mau bolak-balik pun tidak masalah. Mau tuh, jangan takut salah, karena untuk kanan kirinya sama untuk motor Yamaha. Nah, kita lihat di bagian roller ini ke 66 nya masih bagus di angka kilometer yang sudah kita sebutkan di awal video, ya. Kilometer segitu, ya, di bagian roller masih aman. Di bagian rumah roller, di sini juga masih presisi, ya, masih aman. Cuman di sini ada sedikit keausan di bagian sini nih. Wajarlah saya kira untuk keausan di bagian sini.
Ini dan ternyata ringnya juga nempel di sini nih, di kipas puli primary yang ring tipis, yang seharusnya ada ringnya di bagian bushingnya. Ring tipis nempel di sini nih. Di sini sedikit dalam nih ya, di sini sedikit dalam ya. Saya kira di sini wajar lah kalau ada keausan seperti ini, paling agak mengurangi performa top speednya ya, agak berkurang karena di bagian pibel ini tidak sampai naik ke atas, batas sampai sini saja. Nah, sampai sini udah berhenti, nggak naik ke atas ya. Saya kira cukup nih. Lanjut kita buka puli belakang. 2 opat masih banyak ya. Ya tuh. Kalau untuk baut ini bebas nih, mau bolak-balik pun bebas, tidak masalah. Masih aman tuh, cuman kotoran doang, debu-debu ya. Untuk di bagian kampas ganda nih ya, di bagian kampas ganda aman-aman saja, masih tebal ya, masih berapa persen ini, masih lumayan lah, masih tebal, jadi tidak perlu ada penggantian di bagian kampas ganda. Nanti kita buka lagi di bagian dalamnya, kondisi dalamnya ini seperti apa kita buka, karena di bagian dalam di sana ada karet bantalan kampas ganda yang ada 3 biji karetnya. Nah, untuk di bagian sini nih, ini jangan sampai lupa nih, ada ring. Nah, ring tebal ya, ring tebal. Dan untuk pemasangannya juga ada di kumbah, tapi ya iya ya, ulah kabaran cai bearing nak iya mah ada kumbah pakai sabun tas sikat, yang penting bearingnya ulah kacayan boy ya. Di bagian ringnya ini untuk pemasangannya ini belum kita, sebelumnya belum pernah dibongkar semenjak beli motor. Nah, ini cara pemasangan ringnya nih tuh ya, yang terosnya lebih besar ini letaknya di dalam ya, dan yang ujung ringnya ini agak runcing ya, bukan runcing, agak tajam nih tuh ya. Kalau ini agak neros, ini letaknya di luar. Kalau yang runcing pinggirnya ya, yang sedikit tajam ini di dalam letak. Cara pasangnya sebenarnya mau bolak-balik juga tidak masalah, cuman kita lihat proses perakitan dari pabrikannya. Untuk proses perakitan dari pabrikannya itu seperti ini. Yang tajam pinggirnya, yang terosnya lebih dalam, ini di dalam. Yang tumpul, ini di luar ya. Kita ikutin aja cara pasang pabrikannya ya. Karena untuk pabrikannya sudah diperhitungkan secara detail ya, untuk pemasangan di bagian komponen-komponen bagian CPT ataupun komponen-komponen lainnya ya. Ya, lanjut kita buka di bagian puli belakang nih. Nih, kalau untuk pemasangan murnya nih, kalau di sini beda, yang tumpul tuh, dan yang runcing. Kalau yang tumpul letaknya di dalam, kalau yang runcing letaknya di atas. Nih, kalau ada bawaan masih mur bawaan unitnya, di sini ada catnya menandakan bahwa
yang ada catnya itu di luar. Cara pemasangannya ngadep ke sini. Nah, ini penahannya, ring snap ring. Ini jangan hilang nih, ada 3 biji. Pengunci kampas ganda. Kita cungkil. Nah, ini tempat cungkilnya di sini nih. Nih, ya. Dan untuk pemasangan ini segitiga kampas ganda nih, yang ada sentilnya titik tuh 3 biji, ini letaknya di luar di sini. Atau kita bisa berpatokan pada cat nih, ya ada cirinya untuk di luar. Kalau untuk yang dalam seperti ini. Kalau misalkan catnya sudah tidak ada, sudah luntur, nah kita patokan pada sentil nih. Nih. Nah, yang timbul letaknya di luar. Kalau ini lebih ke dalam, letaknya dalam. Yang runcing di luar, yang ini apa? Tumpul di dalam. Ya. Lanjut kita buka di bagian sini. Untuk cara pembukaannya bisa dicungkil dari sini nih, ya perlahan. Tuh. Ya. Bisa dicungkil perlahan dan juga bisa kayak gini nih. Pegang di bagian ujung kampas ganda 3 tuh, 2, 3 nih. Sini. Nah, kita pukul di bagian sini. Tuh, ya. Pukul. Tapi jangan menggunakan logam besi, nanti di bagian sini rusak. Menggunakan kayu. Kalau pakai logam besi bisa kita alasin nih, menggunakan kain dialasin kayak besi. Ya, tuh, dialasin. Kalau pakai yang kayu tidak perlu. Nah, gitu. Tuh, ya. Kita lihat nanti apa kira-kira penyebab geredek di angkatan awal, ya. Untuk di bagian karet bantalannya nih, ketiga-tiganya ini masih bagus, masih bisa untuk digunakan tuh. Dari bentuk fisiknya masih bisa digunakan, ya. Kampas ganda pun sama, ya. Tuh. Untuk di bagian sini ini masih presisi, ya. Untuk kilometer tersebut yang sudah saya sebutkan di awal video, untuk resiko kerusakan di bagian area puli belakang di sini saya kira agak jauh, ya. Untuk kilometer segitu, ya, jarang. Kilometer baru 30.000 kurang lebih, ya, 35.000 kurang lebih. Rusak di bagian sini ini jarang, ya. Lebih tepatnya untuk kilometer yang sudah saya sebutkan di awal video,
Ya. Kemungkinan jauh kemungkinan untuk rusak di bagian puli ini. Ya. Dan bisa untuk penyerpisan di bagian sini, di bagian dalamnya kita bersihkan, nanti kita kasih setempet lagi ya, kasih gemuk. Tinggal kita cungkil di bagian sini nih cara lepasnya nih. Tuh. Nah, diputer. Tuh. Tuh. Menggunakan obeng min. Tuh. Angkat. Plek. Ya. Nah, bisa teman-teman lihat di bagian dalam sini kering tuh. Nah, nanti dia saat RPM bawah di atas, saat RPM atas, ya RPM tinggi dia akan naik. Mentok di bagian sini. Ya, tuh set. Set, klek. Ya. Untuk di bagian kita buka nih, di sini ada pelornya. Untuk pelepasan pelornya bisa kita masukin tangan, kita dorong nih. Klek, tuh, satu. Nah, di sini juga ada pen dan bosingnya tuh. Pen dan bosingnya tuh. Di setiap pelor ini ada 3 biji ya. Tuh sudah lepas tuh. Nah, ini ya. Tuh. Satu pelor di sini, satu pen ada 2 komponen tuh. Satu dan yang satunya sama. Tuh. Satunya sama. Oh ya. Satu lubang ada 2 komponen. Pinnya. Nah, setelah kena pinnya ini tinggal kita tarik saja tuh, klek, lepas. Kita lihat di bagian sini nih. Ya, buat tolak ukur saja, membandingkan mana puli belakang yang sudah rusak, mana puli belakang yang masih bagus. Nah, untuk yang masih normal di sini tuh. Jadi jalan ininya tuh ya, tempat pinnya nih, ini masih lurus, tidak ada logak-logak. Tuh masih lurus, menandakan itu masih normal di bagian sini, ya. Oh. Di bagian sini nih tempat pin. Nah, di sini ada lubang tempat pin 1, 2, 3 nih, ya. Beda dengan ini, kalau ini bukan nih. Ya. Ini untuk ini aja apa? Setempet grease fungsinya. Setempet yang ada di dalam sini dia akan masuk ke bagian sini. Nyantai ya. Sini. Ke bagian dalam sini nih. Masuk ke sini. Nah, lubang setempet. Nah, jika di sini ada kegoyangan nih, goyangnya spasinya parah. Kalau segini ini masih normal tuh, ya wajar. Jika goyangnya melebihi batas normal, parah, ya, menandakan sudah aus, sudah posisi abnormal, tidak pada semestinya, ya. Dan selanjutnya, yang paling terpenting di bagian sini nih, kepresisian batang as puli belakang ini nih. Jika sudah peang di sini sudah mengecil, pasti ada kegoyangan, ya. Nantinya ada kegoyangan kanan kiri. Nah, jika ada kegoyangan kanan kiri, itu mengakibatkan resiko, ya, cepat putus, tidak awet ke bagian pibel, dan kepada performa pada motor ini sendiri tidak akan normal, akan timbul suara berisik dan performanya pun menurun, ya. Resiko yang paling parah, panbel atau pibel akan rentan putus cepat, ya, karena putarannya ini melintir di sini. Sekalipun pibel yang ori tidak akan awet jika di bagian puli belakang ini goyang. Ya. Selanjutnya, lantas apa penyebab motor ini menjadi dredeg di angkatan awal, ya? Pertama, ya, di sini banyak di bagian area bak CVT banyak oli. Tuh. Ada sedikit oli, banyak sih tidak, ada sedikit oli yang menyebabkan slip di bagian kampas belakang, kampas sproket dan pibel. Intinya
bagian puli depan dan puli belakang pada area bak CVT di bagian sini basah kena oli, ya. Itu yang menyebabkan gerdek, bisa jadi, ya. Karena untuk di bagian area bak CVT untuk jenis motor matic apa saja pada umumnya, ya, motor matic pada umumnya di Indonesia di bagian area bak CVT itu menggunakan sistem kopling kering, ya. Jadi tidak boleh ada basah-basah apalagi oli, ya. Nanti akan ada efeknya jika terjadi basah di bagian area bak CVT, terutama basah terkena pelumas oli. Ya, adapun setempet kita gunakan setempet sewajarnya saja di bagian puli belakang dan puli depan, ya. Selanjutnya kita cek di bagian kampas ganda nih. Ya, biasanya nih. Di bagian sini ada yang kencang. Bisa jadi salah satu, bisa jadi semua. Nih. Ya. Kampas ganda, kampas sprocket. Kayaknya kayak panggil. Kampas ganda kan? Hah? Kampas ganda. Ini mah kampas ganda, kampas rem di situ aja nah. Di jeroban pelek. Lah ini jeroban pelek. Jeroban mah angin. Nah, untuk di bagian sini nih, kalau ada yang macet salah satu, geraknya tidak lancar, itu juga penyebab motor menjadi gerdek di angkatan awal, ya. Tapi sejauh ini lancar tuh, lancar normal. Jadi untuk di bagian sini saya kira tidak ada masalah, tidak ada faktor penyebab motor ini menjadi gerdek. Selanjutnya kita cek pibel. Cek di bagian pibel. Kilometer yang sudah saya sebutkan di awal video, sekian kilometer. Kita lihat pibelnya, kondisinya seperti apa. Untuk kondisi pibel, nah, di sini tidak ada retak-retak. Oh, tidak ada retak-retak, ya. Masih bisa digunakan. Jika sudah ada retak-retak di bagian sini, nih tengah sini, itu diharuskan sekali harus diganti pibelnya. Tapi ini tidak ada keretakan, jadi masih bisa digunakan. Cuman di sini ada keras, nih keras di sini. Setiap dinding samping kanan dan kiri pibel ini keras, ya, keras tuh. Paling kita nanti sedikit dikikis di bagian sini nih, ya. Kita amplas. Cara penghamplasannya kita pasang di bagian area bak CVT dan motornya dinyalakan, ya. Nanti kita amplas pinggirnya nih, di bagian pinggirnya di sini, ya, kanan kiri. Untuk di bagian luarnya ini keras, kemungkinan untuk di bagian dalamnya ini masih lentur. Jadi kita amplas beberapa 0, berapa mili, ya, di bagian sini. Jangan terlalu dalam, ya. Yang penting yang kerasnya ini terbuang di bagian sini. Bisa jadi dari sini juga gerdek, ya. Dari sini juga, dari pibel. Analisa saya kenapa motor ini gerdek. Nih, ya. Ini penyakit pada umumnya motor Yamaha NMAX, Aerox dan sejenisnya, ya, di sini. Sebenarnya untuk di bagian area CVT di bagian sini ini tidak terlalu parah, tapi menimbulkan gerdek. Tapi untuk di motor motor Honda, motor Beat, motor Yamaha, ya, motor bukan jenis NMAX atau Aerox, ya. Kalau ada kerusakan seperti ini, ada
kotoran sedikit, di bagian PBL sudah sedikit keras. Ini tidak menimbulkan geredek, beda dengan motor Aerox, Yamaha, NMAX dan sejenisnya ya. Masalah segini ya, yang sudah saya sebutkan tadi semuanya, ini bisa menimbulkan geredek ya. Nih, kemungkinan yang menyebabkan motor ini geredek, satu, di bagian PBL dinding kanan kirinya sudah mengeras ya, ini. Yang kedua ya, di bagian area bak CVT di sini ada banyak kotoran yang basah tuh, ya. Yang kedua, akibat bocor di bagian seal depan, seal kruk as. Ini ada sedikit rembes, bukan bocor. Kalau bocor dia keluarnya sedikit cepat. Kalau ini mah sedikit rembes ya, rembes. Jadi untuk membutuhkan basah di bagian area bak CVT, mengakibatkan basah di bagian area bak CVT itu membutuhkan waktu yang lama ya. Kalau rembes, kalau bocor singkat, beberapa menit pun dia langsung basah ya. Baiklah, kita lanjutkan ya. Ini untuk di bagian semua komponen area bak CVT. Untuk semua komponen sudah kita bersihkan nih ya. Semuanya sudah kita bersihkan, sudah kita cuci. Nah, kita cuci dengan bensin. Lanjut ke proses pemasangan. Tapi untuk pemasangan di bagian seal tidak kami videokan karena tadi kita lagi ini agak sedikit sibuk. Nah, itu juga belum kita pasang tuh. Ini juga sama tuh ya. Jadi yang ini pasang seal tidak kita videokan. Dan untuk ukuran sealnya ini bervariasi untuk jenis motor Yamaha NMAX 2017, 2019, 2021. Itu beda-beda ukuran seal kruk asnya ya, untuk kruk as yang depan. Untuk ukuran kruk as, seal kruk as motor Yamaha NMAX 2021 ini ya, nih. Untuk ukurannya, diameter dalamnya ini 23 ya, 23 mili nih untuk lingkaran dalamnya. Untuk lingkaran luarnya ini kita ukur menggunakan sigmat nih biar jelas. Nah, untuk diameter luarnya ini 34 ya, 34 diameter luarnya. Diameter dalamnya 23 karena ini sudah aus. Ini ada 24. Tuh di sini ada kodenya 23. Ada nomornya. Ya. 23 lingkaran dalam, 34 lingkaran luar ya. Untuk sealnya jenis Yamaha NMAX ini bervariasi ya. Saya ulangi, untuk 2017, 2019 sama 2021 itu beda-beda kode untuk seal kruk as yang depan ya. Baiklah, lanjut ke proses pemasangan komponen yang lainnya nih ya. Kita lanjut. Untuk roller ya. Untuk pemasangan roller Yamaha NMAX nih, ini bebas, mau bolak-balik juga bebas nih. Ya. Nah, lanjut kita pasang ini nih. Untuk di bagian slide piece-nya juga ini masih bagus, masih bisa digunakan lah. Selanjutnya bushing nih. Sebelum kita pasang bushing, pasang ring dulu, ring yang tebal. Nah, ini letak ringnya nih tuh ya, tuh ring yang tebal ukurannya segini nih. Tuh ya, pasang di sini. Klep. Lanjut ini nih, kita kasih stemplet untuk motor Yamaha yang dikhususkan untuk di bagian area bak CVT.
secondary shift, primary shift. Primary untuk depan. Nih, jangan terlalu banyak di sini. Nih kasih. Di sini. Ya. Nah, untuk yang ada ulirnya, untuk motor Yamaha ini letaknya di luar nih, di sini. Lanjut kita pasang nih. Plug. Selanjutnya ring nu tipis. Nah, ini tadi nih ring yang saya bilang seharusnya ada ring di bagian sini nih, ya. Emang ada, cuman tadi nempelnya di sini nih. Tuh. Saya kira nggak ada, soalnya nempelnya di sini tadi. Kuat, ya. Ring tipis letaknya di sini. Klep. Lanjut pibel. Nah, ini ada rotasinya nih. Rotasinya ini ke depan. Nah, lanjutnya ini. Impact, cok. Ya. Untuk segini kita lanjut ke sini dulu nih. Perakitan ke bagian ini. Puli belakang. Kita luruskan lubang pinnya nih tuh. Bukan yang ini nih, yang ini. 1 2 3. Nah. Ini juga bebas, mau bolak-balik juga bebas nih. Mau seperti ini bebas. Lanjut pasang di sini. Satu. Kita kasih template dulu supaya nanti pas kita putar seperti ini tidak jatuh, tidak jatuh ya. Nih, lanjut pasang lagi. Untuk di bagian sini kita kasih penuh nih, kasih template.
Nah, untuk di bagian sini selesai nih, kita kasih template di bagian dalam bearingnya. Ya. Lanjut kita pasang kampas ganda. Saha? Abah. Tak. Nyon. Karet bantalan kampas ganda. Lanjutnya per. Ini untuk per kampas ganda di sini ada yang pendek dan ada yang panjang. Yang panjang letaknya di sini nih, sebelah sini. Oh. Semua. Oh. Tuh. Nah, ini jangan kebalik juga nih. Yang ada titiknya, yang timbul ini menghadap sini. Datang, Cuk. Datang. Oke, ulah Kak, saya pukul. Ya, untuk pemasangan di bagian puli sekundari, puli belakang ini sudah selesai nih. Lanjut kita pasang sini.
Untuk di bagian sini sudah kita pasang nih semuanya ya. Untuk di bagian puli depan, puli belakang, lanjut kita coba nyalakan. Ini kita amplas sedikit nih ya. Nyalakan, coba. Baiklah, saya kira sudah cukup untuk pengamplasan di bagian sini. Ini hati-hati ya, takut lengah sedikit tangan kita masuk ke sini nantinya. Pokoknya ini cara pengamplasannya harus sangat hati-hati ya, karena nanti akibatnya fatal. Tangan bisa masuk, bisa patah nantinya. Kalau ragu-ragu jangan lakukan hal seperti ini di amplas di bagian sini, nantinya bahaya ya. Baiklah, untuk selanjutnya kita pasang di bagian nih ya, bagian sini. Ya, untuk packing ya, nih udah nempel di sini. Selanjutnya nih kita pasang bosing nih di sini nih. Nih ada bosingnya satu nih. Klep ya. Angkat ini, Cok. Untuk bautnya ini jangan khawatir, semuanya sama, panjangnya sama. Untuk baut ini bak CVT kunci namanya dulu tuh.
iya dia. Ya, dia ayo makan. Angkat. Satria bilang kenal ya? Kenal ya? Saya sudah vaksin. Anaknya Pak Wadri. Mana itu? Apa? Apa? Ayo ya. Oh, wow. Oh, tunggu lah. Obeng. Hah? Obeng. Ih, kita di bengkel kena beneran motor tengah adanya. Kena beneran motor di bengkel. Ya, Alvin. Saya saha. Oke, kali ini.
di mah wow. Kehirupan motornya. Hah? Jadinya. Kehirupan motornya. Oh, tanggal ini buat taksi. Iya lah. Banda gundul ya. Ganti. Nggak nyalakan. Baiklah, untuk pemasangan di bagian area bak CVT ini sudah selesai. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Jika berkenan silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi. Like, komen, dan subscribe. Nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.